Yang pertama itu korban makelar, yang kedua job tidak sesuai dengan kontrak. Oh, mantap. Piye iki ceritane? Ceritanya ini korban makelar dulu deh Mas ya. Boleh. Aku bulan 8 kemarin kan finish. Siap. Bulan 5 akhir mulai cari majikan kan. Ya keliling-keliling gitulah di agent-agent. Terus aku lihat di Facebook, ketemulah sama Mbak E makelar. Ya, Mbak E. Ya. Kita sebut sebagai Mbak E. Oke. Lanjut. Dia menawarkan sejumlah job, tapi ada yang kebanyakan tidak mengizinkan saya pulang, jadi kan harus cari yang lain. Betul. Terus Mbak E itu dapat job dari Mbak E yang aku tempati sekarang, Mbak Lama lah, saya sebut Mbak Lama. Dia ngepost di Facebook, ini job non agent. Terus ditawarin ke aku jaga satu nenek. Siap. Oke. Terus kita janjian sama Mbak yang lama di NTR. Ketemulah kita saat itu, terus ngomong-ngomong, yang ngomong itu Mbak E itu, bukan aku sama Mbak yang lama itu, bukan aku yang ngomong. Terus waktu Mbak E lama itu ngepost di Facebook, di grup PMI ya, itu Mbak yang carikan majikan aku itu mengaku atas nama saya, bukan mempromosikan aku, tapi dia mengaku dia mau menggantikan Mbak yang lama gitu. Terus kita ketemu di MTR, ngobrol-ngobrol, dan saat itu tanpa sengaja itu kita ketemu Mbak He yang aku rawat ini. Dia kebetulan lewat di situlah. Terus Mbak He itu bilang, itu semua job yang ada di rumah itu nanti dikasih tahu sama mbaknya yang lama. Dia yang akan menceritakan secara detail kerjaan kamu itu apa semua itu. Oke? Terus begitu Mbak He pergi, terus Mbak E lama kan waktu itu kan hari Minggu dia tergesa-gesa ya mau ketemuan sama temennya. Dia pokoknya nanti lewat aja tak jelasin gitu, terus kita pisah-pisah. Dan tanpa sepengetahuan saya, Mbak yang bantu aku cari majikan itu chat sama Mbak E yang lama. Mbak yang lama itu menceritakan detail semua pekerjaan dari A sampai Z tanpa terkecuali. Dan anehnya Mbak yang bantu aku itu tidak pernah menceritakan apapun masalah pekerjaan. Dia mengiyakan apapun pekerjaan itu. Termasuk ngelinding rokok loh Mas Sandro. Padahal aku ada bau rokok itu sampai puyeng-puyeng mau kayak ada itu loh Typhoon 12. Bener, aku kaget saat itu. Ngelinding rokok. Iya, pokoknya pekerjaan itu diiyain sama Mbak yang bantu aku itu. Pokoknya iya aku sanggup, iya begini. Terus masalah masakan, iya kan aku waktu di majikanku yang kemarin itu kan setiap seminggu sekali aku masak ini, padahal aku tuh nggak pernah masak apapun. Terus, nah pas aku kan nunggu visa di Indo ya Mas ya. Jadi apapun yang mereka obrolin itu aku nggak tahu sama sekali kan. Mbak yang lama tahunya itu aku begitu loh. Siap. Jadi nggak curiga apa-apa gitu. Siap. Terus dan Mbak yang lama itu, ini anak kok bodoh amat di sini udah bertahun-tahun kok job kayak gini kok diterima gitu loh. Dan itu gaji standar. Itu malah dikoplok-koplokin aku sama itu Mbak yang lama. Tapi Mbak yang lama kan nggak tahu itu bukan aku kan. Terus pada tanggal 17 aku datang ke sini ya. Udah ada visa. Terus tanggal 20 aku masuk ke majikan. Gitu.
Pas tanggal 19 sore itu aku dikasih nomor teleponnya Mbak sini sama agent. Terus malam aku voice Mbak. Terus aku yang CC yang baru, besok pagi aku datang Mbak gitu. Tapi malam itu nggak dibuka, cuma pagi katanya jam 6:30 itu dibuka. Terus cerita sama yang CC-nya yang lama. Ya CC-nya yang lama itu kan bilang kok aneh gitu loh. Hari-hari itu chatnya sama CC-nya ini yang lama. Kok teleponnya sama Mbak begitu loh. Dia pikirannya itu begitu. Terus tanggal 20 pagi aku datang ke sini. Aku telepon Mbak, aku ini keluar exit apa karena aku tidak tahu di mana rumahnya toh. Dan Mbak itu bingung. Masa udah aku ceritakan kemarin kok malah ini tanya alamat gitu loh. Terus langsung teleponnya dikasih ke Mbak yang lama. Dia marah-marah Mas. Sampean itu gimana? Kemarin udah dikasih alamatnya kok sekarang kok malah tanya lagi? Nggak tahu gitu. Terus ya udah gini aja Mbak, daripada pakai nomor teleponnya Mbak, mending sampean kasih nomornya sampean ke aku. Dia tambah marah. Sampean itu ya udah berhari-hari loh kita itu ada chat di WhatsApp. Lah kok sekarang kok nggak tahu nomor aku, kok aneh gitu loh. Loh bener Mbak, aku itu nggak punya nomornya sampean. Kamu ini siapa sebenarnya? Loh aku ini yang yang mau ganti sampean. Masa Bang kemarin aja baru chat kok sekarang minta nomor teleponku lagi. Ya udah nanti cerita aja kalau udah sampai Mbak, aku dikasih nomor teleponnya aja gitu toh. Terus sehingga cerita aku datang ke sini sampai 2 hari ngumpul di sini itu kita itu masih saling berburuk sangka. Aku itu mikirin Mbak kok judes sesama CC aja kok gitu loh pikirku. Terus Mbak yang lama juga ini anak kok songong banget gitu. Katanya itu masa apa aja bisa kok sampai sini kok kayak anak non yang tidak tahu apa-apa. Bener loh Mas Andro, saya sampai sini tuh kayak kambing congek yang nggak tahu apa-apa, pelongo. Saman masih bisa ketawa, ini luar biasa loh. Terus lanjut akhirnya. Nah terus sampai di sini 2 hari itu kita itu di waktu di kamar di dapur itu cerita masalah pisah. Nah hari itulah semuanya terbongkar Mas Andro. Waduh. Dia itu kaget loh. Berarti yang kemarin chat sama aku itu bukan sampean. Lah Mbak, aku kan udah bilang aku tahu nomornya sampean itu tanggal 20 pagi pas aku sampai di MTR keluar exit dan aku telepon Mbak, baru itu aku tahu nomor teleponnya sampean. Dia kaget bener. Masya Allah lah. Terus yang ngaku sampean itu siapa? Ya itu yang Mbak kemarin itu yang bawa aku mungkin. Aku kan gitu dong, aku belum tahu chatnya. Terus dia penasaran toh, langsung itu WhatsApp-nya dibuka semua. Aku kaget, benar-benar kaget Mas Andro. Dari awal tanggal 15 Juli itu dia ngechat Mbak yang lama itu lewat Messenger, terus langsung pindah ke WhatsApp. Dan chat itu isinya pekerjaan yang seabrigadek yang dari A sampai Z dan diiyain semua. Dan dia itu mengakunya saya. Gitu. Jadi aku itu masa Allah aku kena korban maklar. Nek korban tapi gawe ya aku seneng kan. Seneng orang kayak sampean. Optimis terus. Gimana lagi teman udah terlanjur basah ya. Ya bisa biar basah semua. Ayo wis mudah pisan ya wis kadung kecemplung Terus lanjut. Nah, terus habis itu langsung malam aku ngechat agentku memberitahukan semuanya
Terus Mbak yang lama itu untungnya dia masih di sini, masih 2 minggu kan ngumpul sama aku di sini. Semua chat itu di screenshot dikasih ke aku. Dia juga marah masalah ini, masalah apa? Neneknya mempercayakan ke Mbak yang lama untuk menceritakan semua job yang ada di sini ke Mbak yang baru. Siap. Begitu loh. Jadi terus aku kirim itu screenshotan chat itu ke agentku. Agentku juga kaget. Pas baca itu, terus agennya bener loh, itu anak nggak pernah menceritakan apapun pekerjaannya itu ke kita. Masalahnya dia bawa majikan sendiri, ya numpang proses di sini. Ya, aku cuma sekedar mengklarifikasi kalau ini seumpama sewaktu-waktu aku mau keluar itu bukan kesalahan aku, karena yang mengiyakan pekerjaan di sini itu semuanya dia, bukan aku. Saya juga kaget, saya sendiri yang menjalankan. Jadi hari pertama itu nenek marah-marah, bener marah banget. Kamu itu ya katanya udah bisa masak ini semuanya bisa, tapi di sini sampai sini ya kamu malah nggak tahu apa-apa. Aduh, ini kena aku pusing deh gitu dah. Nah terus aku ke agent ngomong, aku pokoknya mau ketemu sama Mbak E itu sama agent, kita bertiga ngomong harus ada bertiga. Masalahnya apa? Aku tanda tangan kontrak di agent situ, dan yang mencarikan itu Mbak E juga harus diklarifikasi gimana kelanjutannya. Masalah job ini nggak pernah aku ketahui yang sebegitu seabrek-gadek itu. Aku nggak pernah melihatnya. Dan seumpama aku tahu dari awal juga aku nggak akan menerima. Masalah ada berhubungan dengan rokok itu aku memang benar-benar tidak bisa. Dan ikut gelinding sendiri. Aduh. Terus masakannya yang perfect kayak restoran, Mas Andro. Tapi ya ada sisi baiknya juga sih, bisa belajar masak ya. Walaupun puyeng nggak apa-apa, dimarah nggak apa-apa lah. Tapi sedikit dimarah. Oke, ini sudah pada endingnya belum? Ya, ya udah begitu. Terus endingnya samain break atau bagaimana? Atau seperti apa? Ini kan mau mengklarifikasi dulu masalah itu kontrak kerja yang tidak sesuai. Ini saya tunggu. Ini hari Jumat ini. Masalahnya kan aku kerja di 2 rumah, dan yang satu rumah harus antar barang ke sana ke sini, ke sana ke sini. Kadang sehari 2 kali 3 kali Mas harus jalan. Oh, sampean komplain lah. Intinya saya sampean dari awal nggak tahu apa-apa, nggak pernah ditelepon, dan sekarang seperti ini. Tolong diperjelas ini mau kayak gimana gitu ya. Tapi belum ada keputusan break, intermediate apa lanjut kan? Belum, ini masih aku nunggu hari Jumat ini bagaimana bapakku kalau aku tidak datang ke rumah. Terus kan agent kan udah ngasih kesempatan aku kalau memang benar-benar nggak bisa ya boleh notice gitu. Masalah itu nggak sesuai, dan itu nggak sesuai dengan kontrak. Kamu harus kerja di lebih dari 1 rumah yang tidak ada di alamatnya beda sama yang ada di kontrak kerja. Terus ada yang menyarankan harus lapor ke labor gitu. Tapi saya di sini belum ada 1 bulan loh Mas Andu. Gak apa-apa. Terus nasibnya Mbak Calo tadi gimana? Nggak bisa ditemuin? Itu waktu kemarin hari aku kesini kan tanggal 20. Terus minggunya aku ke agent, dia tidak mau datang. Terus mungkin dari pihak agent menekan dia, mungkin harus diselesaikan. Kan agent SMS saya terus. Bagaimana urusannya sama Mbak E? Ya kan aku maunya ketemunya sama agent, sama Mbak E, sama aku bertiga di kantor. Gitu, biar clear semuanya. Aku nggak mau ketemu di luar, menyelesaikan sendiri aku nggak mau, begitu. Mungkin itu Mbak E mungkin ya agak dipaksa untuk menemui itu. Terus dia itu datang ke kantor, kita ketemu bertiga, ya otomatis agent ya marah masalah itu. Terus aku ya begini, aku tidak mau tahu masalah kerjaanku ini, bukannya nggak mau tahu apa-apa. Kalau aku ada notice ngebreak, aku mau sampean yang biayai aku dari biaya agent sampai biaya aku nunggu visa, atau aku ke nunggu BMI atau ke labor gitu aku.
Terus katanya dia oke, minta maaf. Maafmu itu loh nggak mencukupi capekku, kecewaku. Aku benar-benar kecewa. Kalau masalah pekerjaan, oke lah kita kerja. Ya memang capek lah Mas Andrew. Tapi kecewanya itu loh. Bohong. Yang sangat aku percaya 100% sama dia untuk mencarikan majikan. Karena aku keluar dari majikan yang lama itu. Ya harapanku dapat kerjaan yang agak ringan lah. Masalahnya aku dulu kan jaga 2 orang yang itu udah lumpuh. Begitu Mas Andrew. Malah dicemplungin di kawah Merapi. Tapi ini belum aku belum ambil keputusan. Pokoknya itu kan kemarin di Minggu aku bilang ke bapakku, Pak, kalau masalah pekerjaan aku harus bersihin rumah yang di luar kontrak kerja aku minta maaf, aku nggak berani. Siap. Aku takutnya aku nanti kena masalah, aku yang dihukum, aku di blacklist. Aku masih punya anak sama orang tua di Indonesia yang butuh biaya. Kalau aku di blacklist, aduh repot lagi kan. Oke. Jadi tinggal nunggu penyelesaian, terus nggak tahu, pokoknya endingnya nanti hari Jumat. Intinya apapun ceritanya, berarti pesennya buat teman-teman kira-kira ini hati-hati kalau mengatasnamakan job bukan agent ya. Betul. Jatuhnya kayak gitu. Jangan terlalu percaya kalau job di luar agent. Itu loh, harus benar-benar tahu detail apa pekerjaannya. Itu kan berarti kan pasti ngasih tahu lah. Nggak mungkin mereka nggak akan ngasih tahu. Begitu. Berarti ini kan penipuan modus baru. Iya betul. Iya kan, penipuan modus baru dengan mengatasnamakan majikan, dia yang iya tapi yang kerja orang lain. Kan gitu tuh. Itu kan bahaya itu kan. Jadi sampean sing kerja, aku sing ditakoki majikan, aku ngomong ya yo. Giliran sampean sing berarti itu kan teman makan teman kan. Jadi dia tega memakan temannya sendiri. Iya, demi bonus loh dia jadi tumbal kayak aku. Demi bonus sampean jadi tumbal. Jadi buat teman-teman semua yang nonton konten ini, hati-hati kalau kalian dijadikan tumbal. Jadi gini. Jadi supaya terhindar dari tumbal, kalau mau ada job semuanya, harusnya teman-teman interview sendiri dengan majikannya gitu ya. Betul, jadi ngomong kalian harus ngomong sendiri sama majikannya. Interview kalian harus, kalau tidak ada interview dengan majikan jangan sambat nanti jadi tumbal lagi kayak Mbak Eni. Luar biasa ini. Gini, sampean hebat menurut aku ya. Jadi wis didadikan tumbal, terus bercerita di sini, berharap untuk yang lain di warning teman-teman jangan jadi tumbal berikutnya. Jadi jadi intinya berhati-hati kalau ada tawaran job di sosial media. Pastikan kalian ketemu dengan majikan itu jauh lebih bagus. Kalau tidak bisa ketemu, by phone pun kalau bisa video call. Jadi biar benar-benar kalian fix pekerjaannya, majikannya, modelnya, bentuknya, sudah ngomong sebelum bekerja, sebelum visanya diproses, semuanya harus memastikan bahwa majikannya itu bisa kalian lihat, atau kalian ngomong sendiri dengan majikannya plus alamatnya. Itu ya pesannya. Betul ya. Paling enggak yang sesuai yang diharapkan lah Mas gitu loh. Iya, makanya kan jangan asal percaya job bukan agent. Waduh. Sekarang soalnya banyak sekarang yang nulis di sosial media juga, job tidak agent, job bukan agent. Nah, jatuhnya malah kayak gini. Ya, pokoknya jangan percayalah, mau baik mau enggak, jangan percaya dulu sebelum ketemu majikannya. Iya, betul. Siap. Kasihan. biar cuma aku aja, jangan ada yang lain jadi tumbal. Siap, sampean luar biasa baiknya. Mudah-mudahan habis ini sampean menemukan titik temunya, sampean tetap sehat dan tetap berbagi hal yang baik buat teman-temannya. Saya sangat appreciate ya. Aku mikir
nggak banyak orang yang mau. Dan sekali lagi cerita ini bukan cerita aib, cerita ini adalah cerita kekeliruan kita agar orang lain bisa belajar atas kekeliruan kita kan Mbak. Jadi atas kesalahan kita teman-teman bisa belajar, ambil sisi positifnya ya. Mohon saya senang dengan penonton saya yang dari ada yang cerita, ada yang begini, ada yang begitu. Harapannya cuma satu, kita cuman mengajak teman-teman yang lain untuk lebih hati-hati dan waspada. Begitu ya Mbak tujuannya. Wis. Iya betul. Kapan-kapan kalau ketemu mangan gedang goreng kita Mbak ya. Di tempatku di Insyaallah kalau ada waktu ke Kos WP lah. Di tempatku ada biasanya jangan tewel, biasanya jangan bening, biasanya jangan asem. Oke. Sehat selalu Mbak ya. Sehat selalu buat sampean, tetap semangat. Yo, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman ya, hal-hal seperti ini yang dengan kemurahan hati, dengan kebesaran hati, dan dengan kedewasaan berpikir, mbaknya juga senyum walaupun mbaknya itu dijadikan tumbal. Jadi nggak banyak orang-orang yang bisa seperti ini. Dan buat teman-teman yang nonton konten saya pasti bisa membedakan mana yang sebenarnya play victim, mana yang sebenarnya bermasalah. Ini pesan moral buat teman-teman bahwa berhati-hati dalam menerima job. Pastikan dan benar-benar kalian yakin kalau kalian yang berbicara sendiri dengan majikan interview. Karena bagaimanapun dan apapun kalian yang bekerja, kalian wajib tahu sebelum bekerja majikannya modelnya kayak gimana, hidungnya mancung pesek, matanya sipit atau matanya mendulu kayak saya. Jadi wajib kalian harus tahu sendiri. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.